Halo teman-teman, kita akan membahas Morning Worship Maret 28, 2023. Di dalam Roma 7 ayat 18 dibilang, di dalam saya. Dalam saya ini artinya di dalam saya punya daging. Daging itu terdiri dari dua. Kenapa? Karena Kejadian 2 ayat 24 bilang, dalam satu daging ada suami dan istri. Artinya daging gak cuma terdiri dari saya, tapi saya termasuk di dalam satu daging, dan ada yang gak cuman saya. Itu Roma 7 ayat 18. Tahu dari mana saya? Bagian yang mana saya dari daging itu, dan itu dari mana taunya? Oke? Karena kita mengerti bahwa daging itu adalah satu, tapi terdiri dari dua, dan itu adalah saya punya. Oke? Daging itu sebenarnya saya. Tapi ingat, itu terdiri dari dua, dan dua-dua itu adalah saya. Oke, dua-dua itu seperti orang kembar ya. Jadi dia itu sebenarnya saya juga, atau suami istri. Tapi saya bukan dia, tapi dia adalah saya juga. Oke, seperti Adam dan Hawa itu, konsep Adam dan Hawa. Jadi kalau daging itu saya, dan saya terdiri dari dua, dan dua-dua itu adalah saya, di dalam saya atau dalam daging saya, artinya itu bukan saya. Kenapa? Karena itu yang di dalam saya, atau itu yang di dalam daging. Jadi saya, di dalam sayanya, ada bagian saya, yang adalah saya, oke? Tapi itu bagian saya, dan itu bukan saya. Kenapa? Karena di dalam saya ada dua tadi. Artinya dalam saya itu, dalam bagian saya, ada yang bukan saya, atau ada yang lawannya saya. Tapi itu adalah saya juga. Oke, mudah-mudahan bisa mengerti ya. Itu seperti konsep tadi yang where's your other half? Di mana setengahnya kamu lagi? Loh, setengahnya saya kan bukan saya, betul. Tapi waktu dibilang di mana kamu punya setengah lagi, artinya walaupun suami istri itu bukan istri punya tubuh atau bukan suami punya tubuh, tapi setengahnya mereka itu adalah satunya mereka. Oke, jadi itulah dalam saya ada 50%-nya yang bukan saya, tapi itu adalah saya juga. Oke? Dan 50% saya itu adalah 50% yang saya bikin, tapi saya nggak mau bikin. Jadi 50% saya itu, sayanya, apa yang saya bikin. Tapi sebenarnya saya nggak mau bikin. Kalau orang mau bikin, sebenarnya kan 100% kan ya? Tapi, ini 50% saya, karena itu nggak mau saya bikin. Tapi waktu saya bikin, itu tunjukin bahwa itu 100%-nya saya. Jadi waktu bilang, saya nggak mau bikin, itu 50%. Tapi karena kamu bikin, itu 100%-nya kamu. Jadi saya 50% yang saya bikin, walaupun saya nggak mau. Jadi yang saya nggak mau bikin itu 0%. Saya nggak mau bikin itu. Itu 50%-nya yang di dalam saya, atau other half saya, atau setengahnya saya. Artinya, saya sedang bikin sesuatu yang bukan saya mau, saya sedang bikin yang other half saya punya. Artinya saya adalah hamba dari setengahnya saya. Dan saya adalah istri yang setia bikin 50%-nya yang bukan saya, tapi saya stres. Oke, itulah konsep Roma 7 ayat 15. Kenapa dong saya mau bikin yang saya nggak mau bikin? Ingat bahwa saya nggak cuman terdiri dari saya. Loh, kalau kamu nggak cuma terdiri dari kamu, siapa dong yang bikin yang kamu nggak mau itu? Saya. Lah, saya yang bikin. Kenapa kamu mau bikin? Karena kamu hambanya. Jadi saya, walaupun dalam saya nggak cuma saya, tapi saya adalah hambanya dari yang ada bukan saya itu. Jadi saya bikin, itu saya bikin, walaupun saya nggak mau, karena saya hambanya. Oke, Roma 8 ayat 3, kita gabungkan dengan Roma 7:18 bahwa, dan Roma 7 ayat 10 dan 12, hukum itu baik, holy dengan just. Tapi ingat Roma 7:18 bilang, dalam saya nggak ada yang baik. Sehingga hukum nggak bisa bilang saya baik. Kenapa hukum nggak bisa bilang saya baik? Karena tadi, dalam saya nggak ada yang baik. Karena hukum cuma bilang sesuatu yang saya buat. Hukum nggak mungkin bilang sesuatu yang saya nggak pernah buat. Artinya, waktu hukum melihat sesuatu yang saya buat,
dan tadi dibilang itu bukan itu saya nggak mau buat, tapi saya bikin, dan itulah bukti bahwa saya tunduk terhadap setengahnya saya, hukum cuma bisa lihat itu. Dan waktu hukum melihat kamu bikin itu walaupun kamu nggak mau, hukum bilang kamu nggak baik, kamu not good. Padahal saya pengennya hukum bilang yang saya mau bikin atau yang saya pengen bikin, tapi yang kamu mau bikin atau yang saya mau bikin itu nggak pernah ditunjukkan, sehingga hukum nggak bisa bilang kamu baik. Jadi hukum terbendung kemampuannya untuk bilang kamu baik, karena yang kamu pengen baik itu nggak pernah hukum lihat kamu bikin. Jadi hukum lemah. Kenapa hukum lemah? Karena hukum nggak bisa bilang kamu baik. Tapi waktu hukum bilang itu kelihatannya lemah, sebenarnya disitulah kekuatannya hukum. Kenapa? Karena waktu hukum bilang kamu lemah, atau hukum lemah untuk bilang kamu baik, itu buktinya bahwa hukum nggak pernah disogok. Artinya hukum selalu benar bilang apa yang kamu bikin. Karena kalau sampai hukum bilang kamu good, atau hukum nggak lemah untuk bilang kamu good, hukum sedang disogok, atau hukum benar-benar lemah. Jadi waktu dibilang hukum itu lemah, hukum sebenarnya benar-benar kuat. Karena dia berani, dia cuma ungkapkan apa yang saya buat. Dan disitulah hukum terbukti kuatnya. Walaupun dengan kuatnya dia, hukum lemah untuk bilang saya baik. Itu konsep seperti Tuhan Yesus yang adalah domba, tapi sanggup menaklukkan setan yang adalah naga dengan kelemah lembutannya. Jadi kelemah lembutan Tuhan Yesus itu seperti singa, walaupun itu domba, tapi dia seperti singa karena bisa taklukkan naga. Oke, berikutnya, Bapa kirim Tuhan Yesus dalam daging. Dan waktu dibilang dalam daging itu kondisinya dua hal, yaitu kamu tidak baik sebagai daging karena dalam daging itu adalah dosa, dan daging itu dibilang kamu itu pelanggar hukum, sehingga hukum harus kondem kamu karena dua hal tadi. Dan Tuhan Yesus datang dalam daging, yaitu kamu tidak baik dan kamu pelanggar hukum. Dalam kondisi seperti itu ya, nanti akan berjalan berikutnya akan dijelaskan lagi. Tuhan Yesus datang ke suami saya, atau 50%-nya saya tadi, yang saya tunduk terus, karena saya adalah istri yang setia tapi stres. Terus bilang pada suami saya, kamu saya kondem. Atau kepada dosa dibilang, kamu saya kondem. Artinya, hukum yang sebenarnya kondem saya, itu karena suami saya ada dalam saya. Tapi waktu Tuhan Yesus kondem suami saya sudah nggak lagi dikondem. Artinya hukum kondem saya itu karena kamu langgar dosa, kamu langgar hukum. Hukum kondem saya karena kamu langgar hukum, dan itu dosa. Dosa ada dalam diri kamu, atau suami kamu dalam diri kamu. Tapi kalau suami itu adalah dosa itu sudah dikondem sama Tuhan Yesus, hukum nggak bilang lagi saya kondem. Kenapa? Karena hukum cuma bilang saya kondem karena dosa yang laporin. Dosa yang dalam saya waktu saya melanggar, dia lapor ke hukum, orang ini berdosa, dia pantas dikondem. Sehingga saya nggak bisa bilang saya good, dan hukum cuma bisa bilang saya dikondem. Tapi ketika Tuhan Yesus datang sebagai flesh, dia kondem dosanya. Dia kondem penyebab kenapa hukum bilang saya kondem. Sehingga waktu Tuhan Yesus kondem saya punya suami atau setengahnya saya dalam saya, yang adalah sebenarnya bukan saya, dan saya nggak mau bikin itu, tapi saya harus bikin terus karena itulah dalam saya jadi istri yang setia tapi stres. Dan ketika itu dikondem, hukum lihat saya menurut, dan hukum nggak mungkin bisa kondem saya karena waktu dosa dikondem, saya yang lihat saya menurut. Artinya hukum bisa bilang saya nggak dikondem kalau dosa dalam saya atau suami saya itu dikondem oleh Tuhan Yesus, dan hukum cuma bisa bilang saya benar menurut. Ada konsep lain, yaitu hukum yang jaga saya, atau hukum yang buat saya tidak berdosa, atau hukum yang buat saya tetap hidup. Tapi sekarang malah kondisi tadi, hukum malah bilang saya harus mati, itu saya berdosa. Jadi di sini dosa menggunakan kemampuan hukum. Dia menipu, dia membonceng hukum. Si dosa ini bonceng hukum supaya hukum bilang saya patut dibunuh. Nah, nanti akan dijelaskan lagi di DBS berikutnya ya. Kira-kira teman-teman bisa mengerti. Oke, dadah.